Sahabat Suara Indonesia yang berbahagia, salah satu pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial. Pembukaan tersebut dioperasionalkan melalui pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun ketika pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan amandemen, maka muncullah pertanyaan, apakah keadilan sosial yang dimaksudkan oleh pasal-pasal itu masih tetap setia kepada nilai-nilai Pancasila? Banyak para ahli, para pakar yang mengatakan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam pembukaan. Saat ini kami bersama dengan Bapak Haryono. Beliau adalah seorang ahli hukum sekaligus praktisi pelayaran. Beliau akan memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen itu berpengaruh tidak baik kepada penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Pak Haryono. Terima kasih telah berkenan menerima kami. Kami akan mohon pencerahan pendapat dari Bapak terkait dengan penerapan tujuan negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Dari awal sebelumnya di amandemen pun bahwa kesejahteraan sosial itu sangat-sangat rentan sekali. Terutama adalah bagaimana sistem distribusi nasional yang ada. Karena apa? Karena dari zaman Orde Baru, masalah pelayaran sebagai alat pengangkut alat distribusi nasional itu tidak pernah ditata dengan baik secara nasional. Sehingga dengan masuknya amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang terakhir ini, yang sifatnya liberal dan tidak Pancasilais, masuklah modal-modal asing ke dalam pembangunan kita, sehingga sekarang banyak perusahaan-perusahaan nasional pun, perusahaan pelayaran, itu dipegang sahamnya oleh orang asing. Padahal infrastruktur itu adalah hak nasional sesuai dengan azas kabotaj. Dan ini sangat-sangat tidak diindahkan oleh pemerintahan sekarang, sehingga bangsa asing itu kan dia tidak mementingkan masalah kemerataan, tidak ada memikirkan masalah persatuan, tidak ada memikirkan masalah hari depan bangsa kita. Yang dipikirkan oleh mereka adalah ingin masuk ke Indonesia untuk mencari keuntungan. Nah, terutama Indonesia bagian timur, memang sejak lama sistem distribusi ke Indonesia bagian timur itu sangat-sangat terbengkalai. Terutama karena zaman Orde Baru itu semua pembangunan dilakukan kebanyakan di Pulau Jawa. Kenapa? Karena polisi pembangunan pada waktu itu adalah sesuai dengan the trickle down theory effect development. Jadi mereka tidak melihat bagaimana pembangunan itu terjadi, pemerataan atau tidak, yang menjadi masalah buat mereka adalah membangun proyek-proyek yang besar dan dengan harapan pengucuran ke bawah. Hal ini tidak akan terjadi. Sehingga semua kebutuhan-kebutuhan yang ada dari Indonesia bagian timur itu disuplai dari Pulau Jawa. Bagaimana jauhnya transport dari sini ke sana. Dan kemudian juga jumlah pemakaian kebutuhan di Indonesia bagian timur tidak besar, karena memang mereka itu penduduknya juga jumlahnya sedikit. Jadi kalau disuplai dari sini, tentunya harus menggunakan kapal yang besar, karena jaraknya jauh. Tetapi
muatannya tidak bisa besar juga, dan kembalinya pun kapal itu tidak mempunyai muatan lagi. Inilah semuanya mengakibatkan Indonesia bagian timur itu terbengkalai. Satu. Kedua, Indonesia 80-90% barangkali kehidupannya masih bergantungan pada UMKM. UMKM itu letaknya ada di pelabuhan-pelabuhan kecil. Jambi, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, dan sebagainya. Sekarang kapal-kapal yang kita miliki, kebanyakan kapal-kapal itu tidak bisa masuk ke sana dengan setiap saat, karena sangat-sangat tergantung daripada pasang dan surut. Kenapa demikian? Karena desain dari kapalnya yang dimasukkan ke sana itu adalah tidak sesuai dengan wilayah tempat mereka beroperasi. Hal ini saya sayangkan, karena sebenarnya Indonesia sebagai negara maritim, negara kepulauan, harus memikirkan lebih jauh dan juga bisa melihat pengalaman bagaimana perusahaan-perusahaan Belanda dulu bisa melakukan pelayaran dengan secara efisien. Walaupun tujuan mereka tentunya adalah mengawasi dan mengambil sebanyak-banyaknya kekayaan alam kita. Sekarang dalam keadaan kita merdeka, kita harus sadar bahwa kekayaan alam kita itu memang luar biasa di Indonesia, tapi letaknya kan tidak di satu tempat. Ada di pulau-pulau. Dan kemudian rakyat di pulau-pulau itu pun juga dia memerlukan hidup. Dia memerlukan pertukaran. Sehingga perlu ditata kembali sistem pelayaran yang reguler, dan jangan itu diserahkan kepada orang asing. Karena orang asing tidak akan bicara mengenai masalah pemerataan. Orang asing tidak akan memikirkan bagaimana nasib dari bangsa kita yang terpencil di tempat yang sangat kecil. Mereka hanya memikirkan bagaimana mencari untung. Nah, kekayaan alam kita itu kalau tidak diolah dengan baik oleh kita semuanya, maka tentunya akan terbengkalai. Masa sekarang kekayaan alam kita itu hanya diambil sebagai resources mentah untuk barang-barang kepentingan bangsa asing saja. Kenapa tidak dimanfaatkan oleh kita sebagai added value dari barang-barang kita dan digunakan untuk kehidupan kita sendiri? Ini yang kita harus tata kembali. Terima kasih Pak Aryono. Bagaimana dengan berdasarkan latar belakang yang Bapak jelaskan tadi, dan banyak muncul pendapat bahwa Undang-Undang Dasar yang telah diamandemen itu perlu dikaji ulang. Kira perlu dikaji ulang, terutama pasal 33, kemudian juga bentuk dari bangsa kita. Bangsa Indonesia ini kan terjadi adalah penyatuan dari sekian suku, sekian ratus suku yang ada di Indonesia. Sekarang kalau umpamanya kita berdasarkan undang-undang yang baru ini, pemilihan itu adalah berdasarkan one vote, one man, one vote, maka akan mengakibatkan suku-suku yang jumlahnya banyak itu selalu memonopoli. Juga dengan kehidupan sosialnya, umpamanya golongan Muslim, dia akan memonopoli terus, dia akan memenangkan. Saya rasa ini ketidakadilan yang sudah diraba sebelumnya oleh founding fathers kita. Oleh karena itulah mereka menetapkan mufakat dan musyawarah yang harus dilakukan. Demikianlah para sahabat penjelasan dari Bapak Haryono bahwa Undang-Undang Dasar yang telah diamandemen ternyata telah membawa kehidupan kita yang semakin liberalistik. Hal itu membuktikan bahwa ternyata perubahan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 sampai 2002 telah membawa kehidupan kita semakin menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Sehingga kesimpulannya, maka perubahan itu perlu dikaji ulang. Sebagai penutup, maka bisa saya sampaikan bahwa setiap warga bangsa Indonesia tentu sah-sah saja bila mengaku dirinya Pancasilais. Tetapi jika tidak mendukung kaji ulang perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sesungguhnya ia adalah seorang
munafik. Demikianlah para sahabat penelusuran Suara Indonesia. Nantikan episode-episode kami berikutnya.